Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh saya lihat tangan-tangan anak-anak Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus ajaib, amin. Karena pertolongan Tuhan kita boleh hadir di tempat ini. Karena kemurahan Tuhan kita boleh mengalami kehidupan yang baik sampai dengan detik ini. Mari datang ke rumah Tuhan pagi hari ini dengan hati yang mengucap syukur. Dengan hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Saudara siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang siap berikan dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama pagi hari ini kita akan memulai penyembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu yang sungguh ajaib, sungguh terlalu nyata Tuhan, terus terjadi dalam kehidupan kami. Kau Allah penolong bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih kami sampaikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat bimbingan-Mu, anugerah-Mu, penghiburan-Mu, bahkan kekuatan yang terus kami alami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bahkan kami rindu ya Bapa, kami sampaikan syukur kami yaitu lewat pujian, penyembahan bagi Engkau, Raja yang layak kami agungkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami rindu Engkau Allah yang melawat setiap kami Tuhan. Sungguh-sungguh berkuasa. Dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah kami yang kedua ini Tuhan. Kami berdoa, Engkaulah satu-satunya yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, supaya setiap kami Tuhan, baik ada di tempat ini, bahkan setiap kami yang tersambung secara live stream, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Pertolongan-Mu pasti ajaib melawat setiap kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, agar setiap kami yang menyembah pagi hari ini, kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah pasti terima kekuatan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Karena kuasa Tuhan melingkupi, menaungi ibadah kami yang kedua. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami rindu beri yang penyembahan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyembah, sama-sama katakan, berikan dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Terimalah ini Tuhan, kami sampaikan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Katakan pertolongan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Kami tahu dan percaya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Engkaulah jawaban, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan-Mu Tuhan
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku katakan tak sanggup lagi tuh, ada Engkau Allah yang menolong. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mari sampaikan di hadapan Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan betul Tuhan, pasti terjadi dalam setiap kehidupan kami. Oh Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini saat kami Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, ada tangan-Mu Tuhan yang bekerja. Oh Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Mari sambil angkat kedua tangan-Mu jemaat Tuhan, sampaikan di hadapan Tuhan. Ini yang kami yakini Tuhan. Oh Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan terlebih hari ini Tuhan, ada kasih-Mu. Engkau yang percaya, kita bangkit beri bersama-sama saudara. Oh Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mari dengan iman-Mu sama-sama katakan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang percaya, kita kasih lo tepuk tangan yang paling terbaik bagi Allah yang sanggup menolong setiap kami. Oh Tuhan, biar musik angkat pujian pagi hari ini. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan Yesus, sebab kami tahu, kami percaya ada penolong bagi setiap kami. Penolong yang ajaib, ambil alih kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya, ku berserah. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau nyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kuasa-Mu pasti terjadi, bahkan kami alami waktu kami percaya dan menyembah. Kami akan kedua tangan ini Tuhan Yesus, bawa hati kami yang percaya. Sama-sama kata, pertolongan-Mu begitu ajaib. Sama-sama katakan saudara. Engkau pikat hati kami Tuhan lewat pengorbanan-Mu yang ajaib. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu
begitu ajaib. Kau telah memikat. Yang di rumah, bangkitkan imanmu sambil percaya. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan ada kasih-Mu. Mari angkat kedua tanganmu Tiberias. Satu hari, satu suara katakan, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, ada tangan-Mu yang bekerja Tuhan bagi keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata setiap kami Tuhan Yesus. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan. Ayo sama-sama Tiberias sampaikan di hadapan Tuhan. Kini mata kami, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sampaikan syukur kami. Kau Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari setiap tangan terangkat, setiap momen menyembah Tuhan. Ku tahu Tuhan, Kau penolongku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kaulah penolong yang setia itu. Kaulah yang besar itu. Pagi hari kami sama serta. Haleluya. Mari Roh Kudus berkuasalah Kamu. Yang ada di tempat ini kuasa-Mu terjadi. Bahkan yang di rumah-rumah mengalami itu. Kami tahu ajaib-Mu terjadi. Janji-Mu nyata. Kau Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus sembah Dia saudara. Jangan berhenti berkata-kata pagi hari. Jangan berhenti memuja Tuhan. Mari masing-masing berdoa. Angkat tanganmu, percaya pertolongan Tuhan selalu ajaib bagi hidupmu yang percaya. Ini bukan karena kuasa Tuhan gak mampu menghadapi engkau, saudara. Menghadapi setiap persoalanmu, tapi ini soal imanmu pagi hari ini. Bangkit dan percaya saudara di rumah Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh dahsyat. Ini kami Tuhan. Kami bawa pengharapan kami. Kami bawa doa kami Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkaulah sumber kekuatan itu di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah pasti kuat. Sebab Roh Kudus berkuasa bahkan bekerja di antara kami. Angkat kedua tanganmu Tiberias di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Mari berserah sambil kata. Pertolongan-Mu
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini kami Tuhan yang katakan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Kami tahu dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Ini mata kami Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan kuasa-Mu. Mari janji sama Tuhan, mulai pagi hari ini katakan mata setiap kami Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sampaikan dari pujian ini Tuhan, bahwa pertolongan-Mu masih ada. Pertolongan-Mu pasti waktu kami datang dengan percaya bahwa kami Roh Kudus terus bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Maka lewat pujian ini kami doa, pertolongan-Mu terjadi, kuasa-Mu terjadi di sesi yang kedua ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap memuji Tuhan, yang siap terima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini yang siap diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Sama-sama kita sorakan haleluya. Haleluya. Boleh sapa kanan kirimu, katakan shalom, selamat beribadah. Kita bangkitkan roh kita memuji nama Tuhan. Come on. Jemaat Tuhan, dimanapun berada sama-sama katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Hey! 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 Sekali lagi jemaat Tuhan di Merias Kelapa Gading, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara. Dua kali lebih semangat saudara. Sekali lagi katakan, ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Sambil tunjuk kata, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudaraku, Kaulah saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya.
sukacita katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Sekali lagi lebih semangat, sama-sama katakan, dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, di dalam Yesus. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita siapkan hati kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sejemput saudara kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Beri dia hormat bersama hamba yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, kau kami puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus saat kami memuji, menyembah-Mu. Engkau ada di tengah kami, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu dalam hadirat-Mu untuk dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapan baru atas setiap kami. Kau yang teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan terlebih kami akan bersatu pagi ini dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, Tibenas Garingnias, dan setiap saudara lewat live streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berbicara mengenai peperangan rohani. Peperangan kita bukan melawan manusia, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kekuatan kegelapan, melawan ilah-ilah dari zaman ini yang digambarkan secara jamak, saudaraku. Ya, pemerintah-pemerintah itu jamak, ya, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat. Dan minggu lalu saya berbicara mengenai bahwa di dalam diri kita ada banyak keinginan dan kebutuhan, di mana firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 4 bahwa keinginan dan kebutuhan itu bertempur, berjuang, dan ingin memiliki tempat yang dominan masing-masing. Dan saya berbicara minggu lalu mengenai bahwa setiap keinginan dan setiap nilai-nilai dalam diri kita itu diwakilkan oleh berbagai ilah-ilah tertentu. Jadi ada peperangan yang berkecamuk dalam diri setiap orang. Dan nilai yang dominan dalam diri setiap individu akan dominan di dalam masyarakat.
akan dominan di dalam komunitas. Dan nilai yang tertinggi adalah Tuhan Yesus Kristus yang harus menempati tempat yang tertinggi, bertakhta di atas tempat yang tertinggi dalam hierarki nilai kita. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini saya mau berbicara mengenai, perlu ditampilkan di PowerPoint ya, saya mau berbicara mengenai the power of story. Kuasa dari sebuah cerita. Coba lihat slide berikutnya, saudaraku, ini adalah skema atau peta bagaimana manusia itu hidup. Saudara dan saya itu hidup. Ketika saudara dan saya punya keinginan, motivasi, atau kebutuhan, apapun, ya mau makan, mau minum, butuh pakaian, butuh pasangan hidup, butuh untuk misalnya saudara, butuh kebutuhan yang lebih intelektual misalnya, atau yang lebih psikologi, saudara butuh teman misalnya, ya, dan saudara butuh entertainment misalnya dan lain sebagainya. Setiap saudara butuh sesuatu itu seperti di dalam diri kita ada target. Ya, itu ada titik A adalah titik awal, titik asal di mana saudara berada, dan titik B adalah titik akhir. Misalnya kebutuhan yang sederhana, saya mau minum, ya, saya mau minum, dan titik A adalah ketika saya haus, ya, dan titik B, titik akhir adalah ketika saya sudah nggak haus lagi, saya sudah minum, saya sudah puas, saya sudah kenyang, apapun itu. Setiap saudara punya keinginan, itu ada target. Dan skema ini mirip peta, saudara. Dan ini keinginan apapun, dan keinginan kita ini bertempur dalam diri kita. Ya, saudara mau minum, mau makan, dan setiap keinginan itu diwakilkan oleh ilah-ilah tertentu. Setiap manusia, setiap makhluk hidup pasti punya kebutuhan, kita tidak perlu malu-malu untuk mengakuinya. Saudaraku, semua makhluk butuh kebutuhan. Dan kebutuhan itu sendiri tidak dosa. Yang setuju katakan amin. Untuk lapar enggak dosa, tapi rakus dosa, betul? Tapi lapar tidak dosa. Butuh uang tidak dosa. Tapi kalau saudara tamak, kalau kebutuhan akan uang itu menempati hierarki yang tertinggi dalam diri kita, itu jadi mamon. Butuh uang tidak apa-apa. Semua kebutuhan dan keinginan itu tidak apa-apa asal semuanya tunduk kepada Kristus. Ya, ketika saya mau minum, saya punya target. Saya tahu saya tadinya haus, dan ketika saya minum, titik B adalah saya sudah tidak haus lagi. Coba lihat skemanya lagi ditampilkan, ya. Lalu saudara akan terkasih, untuk saudara mencapai titik A dan titik B, ya ada batu loncatan dan batu sandungan. Katakan bersama saya batu loncatan. Katakan bersama saya batu sandungan. Ya, batu loncatan adalah apapun yang mendukung saudara untuk sampai kepada titik B. Ya, itu adalah batu loncatan. Itu adalah alat bantu seperti sedotan ini. Ya, sedotan ini akan membantu saya untuk minum. Dan batu sandungan adalah apapun yang menghalangi saudara untuk kepada titik B. Dan ingat, titik A, titik B ini bisa basic, dasar seperti lapar, haus, mau makan, mau minum, pakaian, sampai kepada kebutuhan yang lebih kompleks, yang lebih abstrak seperti saudara butuh pendidikan, ya saudara butuh teman, saudara butuh pasangan hidup, saudara butuh karir, saudara butuh uang dan lain sebagainya. Dan minum ini hanya sebagai contoh. Dan katakanlah ketika saya mau minum, mimbar ini menghalangi saya. Jadi ini adalah batu sandungan, katakanlah. Dan batu sandungan ini bisa orang, bisa peristiwa, bisa event, bisa ketika dokter diagnosa saudara sakit, dan saudara hidupnya nggak lama lagi karena penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Ini bisa juga orang yang menghalangi saudara. Ini bisa juga bos yang memecat saudara. Ini bisa juga rekan kerja yang konflik dengan saudara dan lain sebagainya. Dan mimbar ini hanya sebagai contoh. Ini menghalangi saya untuk saya bisa minum. Dan dalam skema tersebut, saudara, skema tersebut adalah skema bagaimana manusia hidup,
yang memberitahukan kepada kita hubungan antara motivasi, keinginan, dan persepsi. Ya, persepsi adalah apa yang saudara lihat, dengar, rasakan, ya, panca indera kita. Motivasi, persepsi, dan emosi. Itu dalam skema ini. Dan skema ini skema yang paling canggih dalam ilmu pengetahuan neuropsikologi sekarang ini. Kalau saudara mau Google, ini diciptakan oleh ya Barcelou, Jeffrey Gray, Jordan Peterson, juga memakai peta yang menurut saya yang paling akurat, yang memberitahukan kepada kita bagaimana kita hidup. Coba tampilkan lagi skema tersebut. Ya, lalu saudara akan lakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk dari titik A saudara bisa ke titik B. Ya, perbuatan saya misal seperti ketika saya mau minum, saya jalan. Ya, ini perbuatan saya ketika saya minum. Ya, ini adalah gerakan-gerakan saya, yaitu gerakan motorik yang saya genggam gelas ini, lalu saya lakukan gerakan ini untuk minum, atau saya pakai sedotan ini, dan lain sebagainya. Tapi ada batu loncatan dan ada batu sandungan. Dan saya hanya fokus kepada dua ini saja, saudara. Dan ketika saudara ketemu batu loncatan, alat bantu, ketika saya menemukan sedotan ini, saya senang. Itu adalah emosi, katakan bersama saya emosi. Jadi emosi selalu berhubungan dengan motivasi, selalu. Kalau saudara stres, kalau saudara frustasi berlebihan, saudara harus cek dirimu ada di mana di dalam peta motivasi ini. Karena emosi selalu berhubungan dengan motivasi. Ya, jadi kalau saudara stres, frustasi, saudara harus cek apa sebenarnya yang saudara mau dalam hidup ini dan apa halangan tersebut. Ya, jadi kalau saya ketemu alat bantu, saya senang. Kalau saya kena halangan, mimbar ini katakanlah menghalangi saya, sedih, frustasi, dan sedih, marah, pada dasarnya itu bukan dosa, saudaraku. Karena saudara butuh emosi. Untuk bahkan emosi negatif pun kita butuh. Ya, saudara harus ada frustasi, harus ada kecewa untuk beritahu kepada saudara, saudara belum nyampe titik B, saudara harus manuver. Ya, jadi kalau titik A ke titik B, saudara ketemu batu loncatan, ya lanjutkan. Tapi kalau ketemu batu sandungan, saudara harus manuver. Ketika saya mau minum dan saya ketemu mimbar ini, saya harus manuver. Betul nggak saudara? Saya manuver untuk bisa minum. Dan ini adalah batu sandungan, ini adalah halangan yang saya kuasai. Maksudnya manuvernya gampang banget, ya. Tapi bagaimana dengan batu sandungan yang engkau tidak kuasai? Misalnya dokter diagnosa engkau sakit. Misalnya orang yang kau cintai mengkhianati engkau. Misalnya tiba-tiba engkau dipecat dan lain sebagainya. Engkau tidak menguasai dan engkau tidak tahu harus bagaimana. Dan itu lain cerita. Itu menghasilkan yang namanya emosi negatif. Nah, saudara yang terkasih, kita lihat ke slide berikutnya. Ya, ini adalah salah satu hierarki dari motivasi yang terkenal yang diciptakan oleh seorang Yahudi yang bernama Abraham Maslow. Ya, jadi ada hierarki dari keinginan atau hierarki dari motivasi. Ya, semakin tinggi hierarki tersebut, saudaraku, semakin itu mendekati hal-hal yang lebih rohani. Semakin rendah itu lebih kepada hal-hal yang materi. Ya, hal-hal yang materi adalah apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, apa yang mau kita pakai. Motivasi-motivasi yang semakin di atas itu akan semakin memberikan emosi yang berlebih, baik positif maupun negatif. Saya kasih contoh, saudaraku. Misalnya saudara pergi saudara mau makan, katakanlah saudara lagi ngidam McDonald, katakanlah. Saudara mau makan. Lalu tiba-tiba saudara ke restoran, ya. Lalu tiba-tiba katakanlah restoran tersebut tutup. Sedih atau tidak? Sedih enggak? Sedih. Ya saudara sedih. Ya saudara kecewa, tapi saudara bisa ke restoran yang lain, cari makanan yang lain. Dan misalnya juga saudara lamar kerja. Kau lamar kerja. Lalu tiba-tiba di kotak
pos di rumah, ada surat. Dan kau akan buka surat itu. Karena surat itu berasal dari perusahaan di mana engkau melamar. Dan saudara harus buka, ya surat itu mau baca, diterima atau tidak. Deg-degan atau tidak, saudara. Dan ketika saudara baca, saudara ditolak, sedih atau tidak? Nah, mana kesedihan yang lebih besar? Sedih karena McDonald tutup, atau karena engkau tidak diterima pekerjaan? Mana yang lebih besar sedihnya? Ditolak pekerjaan, ya, atau ditolak ke universitas di mana engkau melamar misalnya, engkau mau belajar, itu lebih sedih dan emosinya lebih dalam. Kenapa? Karena amplop yang kau buka itu bukan sekedar amplop. Ya, amplop itu adalah portal, pintu gerbang kepada karir yang lebih baik misalnya. Karena karir dan pekerjaan lebih tinggi nilainya dari makanan. Karena karir dan pekerjaan akan menciptakan untuk saudara dan saya makanan-makanan dan pasokan makanan untuk tahun-tahun ke depan. Betul atau tidak, saudara? Karena kalau makan, bisa makan sekarang. Ya, kau mau ke McDonald, taunya tutup, kau sedih sekarang. Tetapi kalau ditolak pekerjaan, itu artinya pasokan McDonald yang banyak ke depan. Itu tidak engkau terima. Itu kenapa jangan kejar hal-hal yang materi, kejar hal-hal yang non materi. Semakin hal-hal tersebut non materi, ya semakin ke atas hierarki, semakin menuju ke atas, saudaraku, itu semakin non materi. Dan hal-hal yang non materi akan memberikan kepada kita pasokan materi yang stabil selama kita hidup. Yang percaya katakan amin. Karena hal-hal yang non materi itu menciptakan, membawa kepada kita hal-hal yang materi. Coba lihat slide berikutnya, saudaraku. Perhatikan slide ini, ya, ini adalah satu penelitian dari Harvard University yang dilakukan oleh Dan Simons. Namanya Invisible Gorilla, gorila yang tidak kelihatan. Di mana, saudaraku yang terkasih, semua peserta dalam riset tersebut disuruh untuk menghitung berapa banyak orang yang baju putih ngoper bola basket ke orang yang baju putih juga. Lalu tiba-tiba dalam pertengahan event tersebut ada gorila besar lewat di tengah. Sebagian besar peserta tidak melihatnya. Apa artinya ini? Artinya, saudaraku, kita buta sebenarnya terhadap banyak hal di dalam hidup ini. Dan apa yang kita lihat itu tergantung dari motivasi kita dan kebutuhan kita. Misalnya saya mau minum, saya nggak peduli sound system ini, saya tidak peduli warna karpet ini, saya tidak peduli dengan background layar ini. Ketika saya mau minum, saya hanya fokus kepada apa yang menghalangi saya untuk minum, misalnya mimbar ini. Mimbar ini akan saya lihat karena dia menghalangi saya. Saya akan sedih, saya akan frustasi ketika terhalang dengan mimbar ini. Katakanlah saudara lapar, saudara mau masuk ke dapur, dan di dapur ada makanan. Nah, ketika saudara buka pintu dapur terkunci. Saudara sedih atau enggak? Kecewa enggak? Dan saudara butuh kecewa, karena kalau saudara enggak kecewa, ya udahlah, lapar aja lah, biarin. Ya matilah engkau. Jadi emosi yang negatif pada dasarnya sebetulnya tidak dosa. Yang dosa adalah pertengkaran, pembunuhan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Tapi emosi negatif itu adalah signal bagi kita. Kita belum sampai kepada titik B tersebut. Jadi saudaraku yang terkasih, yang kita lihat hanya batu sandungan. Katakan bersama saya batu sandungan. Dan batu loncatan. Katakan bersama saya batu loncatan. Yang saudara lihat adalah apa yang menghalangi saudara dan apa yang menjadi penopang saudara. Batu loncatan membantu saudara untuk sampai kepada titik B. Dan ada faktor berikutnya adalah dan lain-lain. Katakan bersama saya dan lain-lain. Dan lain-lain ini adalah semua apa yang kau kacangin, yang kau nggak lihat. Karena penelitian membuktikan, saudaraku, kita nggak ngelihat hal-hal tersebut. Karena hal tersebut tidak relevan dengan apa yang kita mau. Sehingga kita butuh satu kerangka, filter. Karena dunia ini mengandung banyak informasi. Dan kalau semua informasi relevan buat saudara,
berarti saudara nggak punya tujuan dalam hidup ini. Dan tujuan kita ada di sini misalnya adalah untuk dengar firman Tuhan, untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Dan saya sering kasih ilustrasi ini, ya. Kalau saya tanya sama saudara apa warna sepatu orang yang ada di sebelah saudara, kalau sampai saudara tahu, artinya lu kurang kerjaan. Artinya lu nggak fokus kepada apa tujuan di mana engkau ada di sini sekarang ini. Karena dunia ini banyak hal yang tidak relevan, yang kita butuh filter untuk dapat datang kepada tujuan kita atau motivasi kita, yaitu dari titik A kepada titik B. Dan saudara yang terkasih, kita lihat slide yang terakhir. Slide yang terakhir kita akan lihat, ini adalah skema sebelumnya yang elaborasi, ya. Ketika engkau menemukan masalah yang kau tidak bisa kuasai, engkau menemukan halangan, batu sandungan yang kau tidak bisa manuver, karena engkau mau mencapai titik B, tapi engkau gagal berulang-ulang, kau tidak bisa mencapainya, maka akan ada yang namanya masalah. Maka akan ada namanya kegagalan. Katakan bersama saya kegagalan. Ya, dari titik A kepada titik B ada masalah. Ada halangan yang engkau tidak kuasai. Maka hal tersebut akan membuat engkau mempertanyakan validitas dari motivasi tersebut, dari peta tersebut, dan dari cerita tersebut. Katakan bersama saya cerita. Sekali lagi katakan bersama saya cerita. Katakan bersama saya narasi. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Ini yang luar biasa adalah ilmuwan sudah membuktikan hal ini. Manusia tidak bisa lepas dari cerita atau narasi. Balik lagi ke skema yang pertama, balik lagi ke skema yang paling atas. Skema yang paling atas, kalau saudara lihat dari titik A titik B ini, alur ini adalah alur cerita. Ini adalah cerita sebenarnya. Jadi motivasi saudara, kebutuhan saudara, yang menentukan persepsi saudara, dan aksi saudara atau perbuatan, itu adalah alur cerita. Itu kenapa hari ini saya khotbah mengenai kuasa sebuah cerita. Saudara nggak bisa, bahkan saudara nggak bisa lihat tanpa kerangka cerita. Karena baru-baru ini saudara, ya para peneliti kecerdasan buatan, AI, Artificial Intelligence, yang membuat robot-robot yang canggih, membuat robot seperti bisa berpikir, seperti manusia. Dan para ilmuwan berpikir bahwa kita bisa program robot, ya, misalnya katakanlah robot yang bisa jalan di panggung ini, katakanlah, dia jalan di panggung ini. Dia harus lihat dulu, ya, seperti saya jalan di panggung ini, saya lihat medan ini, saya lihat lingkungan ini, dan saya bisa menafsirkan lingkungan ini, lalu saya bisa jalan, saya bisa beroperasi dalam lingkungan ini sesuai dengan apa yang saya lihat. Dan para peneliti berpikir bahwa bagian yang sulit adalah membuat atau memprogram robot untuk beroperasi dalam lingkungan apapun. Dan bagian yang gampang adalah melihat, karena sepertinya melihat itu simple dan gampang. Rupanya ilmuwan salah, saudara. Salah besar. Rupanya yang susah adalah melihat. Ya karena robot nggak bisa melihat. Dan artificial intelligence sampai sekarang ini masih lebih goblok dari kita, saudara. Lebih bodoh. Ya, saya nggak tahu ke depan nanti gimana. Kalau sampai bisa robot itu berpikir seperti kita, itu canggih sekali. Itu luar biasa. Tapi sampai sekarang ya belum ada. Karena melihat itu butuh kerangka. Karena kalau saudara melihat lingkungan ini sebagai objek, semuanya objek, terlalu banyak informasi. Dan robot tidak punya kerangka tersebut. Yaitu kerangka motivasi tersebut. Yaitu kerangka yang digariskan dengan alur cerita tersebut. Katakan bersama saya cerita. Katakan bersama saya narasi. Dan apa yang saudara lihat, itu ditentukan oleh apa yang saudara inginkan. Dan apa yang saudara inginkan itu, motivasi itu digambarkan dengan narasi, alur cerita atau narasi
tersebut. Itu kenapa saya katakan, saudaraku, cerita bukan untuk anak kecil. Cerita untuk semua manusia. Jangan kita pikir kita dewasa, kita nggak perlu cerita, karena manusia tidak bisa menangkap informasi apapun tanpa alur cerita. Cerita titik A, saya ada di sini tadinya, lalu saya ke titik B, lalu ada masalah, ada persoalan, lalu persoalan itu bisa dikuasai. Kalau persoalan itu tidak bisa dikuasai, engkau gagal terus-menerus. Ya, ke slide yang terakhir, yang paling terakhir tadi. Lalu ada masalah. Sehingga masalah itu membuat cerita tersebut harus bertransformasi, ya. Dan dari masalah tersebut terjadi kejatuhan, ya, kehancuran, lalu ada pemulihan atau penebusan. Bahasa Alkitabnya adalah penebusan, transformasi, revitalisasi, redefinisi, apapun kau boleh sebut. Tapi Alkitab memiliki istilahnya adalah penebusan. Akan membuat peta yang baru, ya, akan dari titik C ke titik D itu adalah peta yang baru. Dan saudaraku, ini adalah alur cerita dari segala cerita yang ada di dunia ini. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa alur cerita dari segala cerita sebetulnya adalah Yesus. Yang percaya katakan amin. Ini adalah kisah Yesus, sebenarnya, ya, kisah kejatuhan, penebusan kembali. Dari Taman Eden kita jatuh, dipulihkan kepada versi Taman Eden yang lebih mulia, yang adalah Yerusalem baru. Yang percaya katakan amin. Itu kenapa saya katakan, saudara, semua yang kita masuk akal buat kita itu adalah cerita. Bahkan ilmu pengetahuan pun nggak akan masuk akal di otak kita kalau bukan karena cerita. Dan di presentasinya harus dengan cerita. Karena data apapun, informasi apapun itu sampah, nggak masuk kalau tidak ditampilkan dengan cerita. Ya, bahkan misalnya risalah, penemuan, disertasi, tesis, apapun dalam akademik harus dengan format cerita. Ya, bab 1 misalnya rumusan masalah, lalu ada metodologi penelitian, lalu ada hasil penelitian, itu ada titik A ke titik B, lalu ada kesimpulan. Yang setuju katakan amin. Karena saudara nggak bisa nangkap apapun tanpa cerita. Itu kenapa kita bisa duduk di bioskop misalnya. Saudara bisa nonton film berjam-jam. Karena cerita itu bikin kita on. Kita nyambung dengan cerita. Itu kenapa saudara nggak bisa belajar bahasa Inggris misalnya dengan kamus, lewat baca kamus bahasa Inggris. Nggak bisa. Karena harus ada cerita yang merangkainya. Baru semuanya akan masuk akal. Karena informasi apapun, data apapun, kalau tidak ditampilkan dengan cerita, itu adalah sampah. Coba lihat sekali lagi yang terakhir, dan saudara yang terkasih, saudara lihat ini, ya, dari titik A ke titik B gagal, lalu cerita itu hancur, ya, karena harus transformasi. Seperti ketika saudara kena masalah, ketika kau divonis dokter, engkau sakit. Itu kenapa saudaraku, semua kesaksian di Tiberias adalah cerita yang memuliakan Tuhan. Itu adalah kesaksian, itu cerita yang happy ending, ya, cerita yang ada penebusan dan ada pemulihan. Tapi skema yang saudara lihat ini, sekarang ini yang saudara lihat, ini sebenarnya bukan cerita, tapi ini adalah cerita dari segala cerita. Ini adalah meta cerita, katakan bersama saya meta cerita, katakan bersama saya meta narasi. Ya, meta narasi itu adalah cerita dari cerita. Ya, saya kasih contoh, misalnya Yesus adalah, misalnya kita semua adalah raja di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Tapi Yesus adalah raja dari segala raja. Raja dari segala raja itu meta raja. Katakan bersama saya meta raja. Ya, meta itu artinya self-referential. Artinya sesuatu dari sesuatu. Ya, misalnya kita punya undang-undang. Ada undang-undang yang mengatur eksekutif. Ada undang-undang yang mengatur keuangan. Ada undang-undang yang mengatur transportasi. Itu undang-undang biasa. Tapi ada undang-undang yang mengatur undang-undang itu sendiri. Itu bukan undang-undang biasa, itu namanya meta undang-undang. Yang mengerti katakan amin. Jadi, coba skema yang tadi, yang terakhir, ini bukan cerita, saudara. Tapi ini meta narasi. Adalah meta cerita. Ini inti dari cerita. Ini adalah cerita dari segala cerita. Dan meta cerita adalah pada hakikatnya. Ini adalah kisah mengenai sang penebus. Dan unsur ini harus ada di cerita manapun.
Kalau saudara ke bioskop misalnya pasti ada unsur ini. Apalagi film action. Ya misalnya ada jagoan, dia mau dari titik A ke titik B. Selalu ada jagoan, selalu ada penjahatnya. Kalau nggak ada penjahatnya, seru nggak ceritanya saudara? Saudara nggak akan mau nonton. Kalau nggak ada masalah, saudara mau nonton atau tidak? Saudara bosan lah, ya kan? Mana tunggu dong, tunggu ada masalahnya. Ya itu kenapa film action ada tembak-tembakan, ya? Ada tembak-tembakan, ada berantem dan lain sebagainya. Karena harus ada masalah. Karena kalau nggak ada itu, saudara nggak on. Salah satu bapak psikologi terkenal, Carl Jung, seseorang yang cinta Tuhan, ya Carl Jung ini mengatakan bahwa meta cerita ini ada dalam sanubari semua orang sebetulnya. Kerinduan untuk meta cerita ini. Itu kenapa dalam semua budaya, hampir semua budaya yang langgeng ribuan tahun, itu selalu ada cerita mengenai figur ilahi, katakanlah dewa atau lain sebagainya, ya, figur ilahi yang mati dan bangkit. Itu menunjukkan kerinduan semua manusia, rindu akan juru selamat dan rindu menjadi serupa dengan juru selamat tersebut. Karena cerita adalah menceritakan kepada kita bagaimana kita harus hidup dan siapa yang harus kita tiru, siapa yang harus kita jadikan role model dalam hidup kita. Dan figur tersebut adalah figur Mesias yang mati dan bangkit. Bahkan dalam, seperti yang saya katakan, budaya-budaya kuno selalu ada ilah-ilah yang nyontek Yesus sebenarnya, yang mati dan bangkit. Misal dalam Harry Potter pun ada Harry Potter mati dan bangkit. Superman mati dan bangkit, betul nggak? Ya, dalam Avenger, Thor, ya mati dan bangkit. Itu bikin kita on, karena itu masuk akal bagi kita. Dan bahkan Pinocchio itu kisah animasi yang paling terkenal. Dan kisah Pinocchio ini dibuat oleh Carlo, saya lupa nama belakangnya, ya dia orang Itali. Dan Carlo ini adalah seorang teolog, pendidikannya adalah teologi. Dia buat cerita Pinocchio, boneka kayu, yang kalau bohong, apanya yang jadi panjang? Itu saudara ingat, saudara nonton. Padahal ini filmnya kalau kita pikir konyol banget, ya konyol. Karena boneka kayu ini menyelamatkan papanya, ayahnya atau pembuatnya, ya, yang ada dalam perut ikan paus, ya ikan besar. Dan Pinocchio mengorbankan nyawanya, turun, selamatkan ayahnya, ke atas, mati dia. Pinocchio mati. Tapi ketika dia bangkit kembali, dia nggak jadi boneka kayu lagi. Dia jadi apa? Manusia. Dan saudara pikir ini konyol banget. Kita tahu ini fiktif. Tapi kita tetap nonton. Dan kita nggak lupa. Karena itu menyentuh, katakanlah tanda kutip, ya urat meta cerita tersebut. Karena unsur meta cerita ini harus ada dalam semua cerita, saudara. Kalau tidak, saudara nggak akan mau nonton. Dan tokoh dari meta cerita tersebut tidak lain adalah Mesias. Dia adalah pahlawan dari segala pahlawan. Dia adalah meta hero. Ya, dia adalah pahlawan dari segala pahlawan. Dan percaya kepada Kristus adalah kita identifikasi diri kita dengan tokoh dalam meta cerita tersebut. Karena legenda-legenda dan mitologi-mitologi zaman dulu di berbagai kebudayaan yang menceritakan mengenai ilah, dewa yang mati dan bangkit, itu adalah fiktif, itu adalah legenda cerita rakyat. Tapi kisah Yesus itu bukan fiktif. Yang percaya katakan amin. Dan C.S. Lewis yang mengatakan ya bahwa dunia meta cerita ini yang ada di alam roh itu menjadi manusia. Yang percaya katakan amin. Menjadi darah dan daging. Menjadi Yesus yang ada di dalam kita, yang kita percaya. Yang percaya katakan amin. Itu kenapa saya katakan saudara, alat penyimpan informasi yang tercanggih itu cerita. Bukan USB, bukan hard drive, bukan cloud. Tapi itu adalah cerita. Nanti kita akan perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengandung cerita yang luar biasa. Ada cerita di balik sakramen ini, ritual ini mengandung cerita yang dahsyat sekali. Makanya itu penuh kuasa. Dan cara menyimpan informasi yang tercanggih adalah cerita.
Karena kalau nggak dikemas dalam cerita, orang pasti lupa. Orang pasti lupa, apalagi zaman dulu. Belum ada komputer, belum ada recorder. Ya zaman dulu bagaimana informasi bisa diteruskan dari generasi ke generasi utuh. Cerita. Ya, itu kenapa Tuhan Yesus menjawab banyak pertanyaan dengan cerita, dengan perumpamaan. Dan ada beberapa cerita mungkin yang fiktif, beberapa perumpamaan sekalipun itu jangan remehkan, saudara. Kalau saudara katakan itu fiktif, belum tentu. Belum tentu cerita yang fiktif itu nggak nyata, saudara. Kadang-kadang cerita yang fiktif itu lebih nyata dari cerita yang nyata, seperti yang kau baca di koran, ya itu kisah nyata tentu saja. Tapi perumpamaan Yesus, beberapa perumpamaan Yesus, ya misalnya mengenai orang Samaria yang baik hati, kita nggak tahu itu fiktif atau tidak, ya, atau anak yang hilang dan lain sebagainya, saudaraku, kita tidak tahu. Ya ini fiktif atau beneran terjadi, tapi kalaupun fiktif, itu adalah berbicara mengenai pola dari semua cerita yang ada, yang pada hakikatnya adalah meta cerita. Jadi alat untuk menyimpan informasi yang tercanggih adalah cerita. Dan pola dari semua cerita yang ada adalah unsur atau intisari dari semua cerita yang ada adalah meta cerita atau meta narasi. Dan meta narasi pada hakikatnya, saudara, adalah kisah penebusan. Yang percaya katakan amin. Jadi itu kenapa, saudaraku, manusia tidak akan bisa mengerti apapun, bahkan tidak bisa melihat apapun tanpa kerangka cerita tersebut. Kalau saya mau minum, saya mau makan, saya akan melihat hal-hal yang berkaitan dengan kerangka cerita saya tersebut. Saya akan lihat sendok, karena sendok akan bantu saya. Saya akan lihat garpu, saya akan lihat sedotan misalnya, saya akan lihat meja, saya akan lihat kursi untuk makan. Dan saya akan lihat hal-hal yang menghalangi saya untuk makan tersebut, itu akan saya lihat dan saya akan kacangin. Hal-hal yang tidak relevan dalam kerangka cerita tersebut. Itu kenapa cerita dan narasi sangat penting. Dan saya berani katakan, saudara, perang yang terjadi sekarang, misalnya terjadi perang, manusia sering terjadi konflik, perang. Dan kita bukan melawan darah dan daging, pemerintah-pemerintah, penghulu, roh-roh jahat, penguasa-penguasa dunia. Saya percaya konflik yang terbesar pada intisarinya itu bukan konflik antar kepentingan, tapi konflik antar narasi, konflik antar cerita. Ya, Rusia dan Ukraina bisa berperang, mereka punya dua narasi yang berbeda, dan narasi tersebut adalah konflik. Kita harus pilih cerita kita, karena ada cerita yang membawa kepada keselamatan, ada cerita yang membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Ada cerita yang adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasaan. Kalau kita tidak pilih cerita kita, saudaraku, kita akan dibajak oleh narasi-narasi yang lain dan cerita-cerita yang lain. Pilih cerita kita. Percaya kepada Yesus artinya engkau memilih, engkau mendukung cerita bahwa semua orang harus mengambil tempatnya sebagai perwakilan Mesias Kristus bagi sesamanya. Yang percaya katakan amin. Karena konflik di dunia ini adalah konflik antar narasi. Dan kita berdoa, saudaraku, Indonesia berada dalam narasi yang tepat, berada dalam konteks cerita yang tepat. Kita berdoa karena Pancasila memiliki ceritanya sendiri, memiliki narasi sendiri, dan ada pihak-pihak yang mau menggantikannya dengan cerita yang lain dan narasi yang lain. Karena ada cerita, ada narasi yang membawa kepada kehancuran, dan itu adalah parasit, itu adalah pembajak. Tapi cerita yang benar yang membawa kepada kehidupan adalah Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita mau sembah Tuhan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus. Apapun masalah saudara, apapun tantangan dalam hidup saudara, percaya kepada Yesus. Artinya identifikasi dirimu dengan Kristus. Karena mujizat yang terbesar adalah, saya percaya, bukan situasi berubah.
Mujizat yang terbesar adalah saudara berubah. Engkau mati dan bangkit kembali. Karena ketika engkau menemukan halangan yang engkau nggak bisa kuasai lagi, itu artinya engkau harus transformasi. Engkau harus berubah. Sebagaimana engkau adanya tidak cukup. Kita harus identifikasi diri kita dengan Mesias yang mati dan bangkit. Kalau saudara mati dan bangkit bersama Yesus, nggak perlu khawatir. Terobosan pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Tapi seringkali kita maunya Tuhan ubah situasi. Tuhan ubah keadaan. Tapi yang Tuhan mau ubah adalah diri kita. Kita mati, bangkit, dan proses identifikasi ini seumur hidup. Yang percaya katakan amin. Sebenarnya kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Semua kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mujizat terbesar adalah ketika engkau transformasi, ketika engkau lahir kembali, ketika engkau berubah. Dan saya percaya proses lahir kembali ini terus menerus dalam hidup. Engkau harus terus beradaptasi. Lingkungan akan berubah, akan ada masalah, akan ada musuh yang baru, tantangan yang baru, karena lingkungan akan selalu berubah. Seringkali kita minta kepada Tuhan untuk ubah keadaan, lakukan mujizat ubah keadaan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita hancurkan cerita yang lama dan biarkan itu hancur. Itu menunjukkan perjalanan hidup kita seperti menuju kepada dunia orang mati, sebagaimana Yesus mati, terjun ke dunia orang mati dan dibangkitkan kembali, proses penebusan. Kadang kita harus berubah, bertransformasi. Kita yang berubah, lalu kita bangkit kembali penuh dengan kemuliaan, maka mujizat terjadi. Apapun masalah saudara, mungkin saudara mengalami satu situasi yang kau tidak kuasai, sehingga ceritamu harus ganti cerita, harus hancurkan cerita yang lama dan dipulihkan dengan cerita yang baru. Apapun masalahmu yang membuat duniamu yang lama sudah gak berlaku lagi, sudah gak valid lagi, sudah hancur, tapi kau percaya kepada kuasa kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus. Dan jika itu doamu hari ini, kau mau identifikasi dengan dirimu dengan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Setiap saudara yang angkat tangan, percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi karena engkau akan ditransformasi. Engkau akui dirimu yang lama, yang sekarang ini tidak cukup, sehingga engkau harus mati. Hancurkan struktur pemikiran yang lama, cerita yang lama hancur, dan engkau akan dipulihkan dengan cerita yang baru. Dan proses ini akan terus berlangsung selama engkau hidup. Dan jika engkau percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku
takkan menyerah. akan menyerah pada apapun juga sebelum ku. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau rindu ini ada perubahan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, mari bekerja. Amin. Pada kehendak hatiku percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap kondisi kehidupan kami. Kami katakan pagi hari dengan iman kami Tuhan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Jadilah kehendak-Mu Tuhan bagi hidup ini, bukan kehendak kami lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan imanmu sama-sama. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Mari pagi hari ini siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sana dan perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan saudara. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sambil katakan pagi hari, tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Katakan menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan menghampiri meja perjamuan yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Dan roti dan anggur adalah bukti bahwa setiap penyakit kami sudah disembuhkan dan semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Maka Tuhan, dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami telah pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami telah terkapar di rumah sakit, kami telah terkapar di meja operasi, kami telah celaka, mara bahaya, malapetaka, kami telah terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan. Saya berkata, ambillah dan minumlah.
inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna. Paru-paru, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna. Kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan. Kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum. Inilah darah Yesus. Bapak saudara kasih yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, mari senang berdoa di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang telah kita terima. Kita percaya ada kuasa Tuhan terjadi bagi setiap kami terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita bangkit kembali berdiri di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu sambil angkat kedua tanganmu. Naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Kita sepakat, kita satukan hati iman kita, sama-sama kita angkat minyak urapan, baik di Tiberias Gading Nias maupun di rumah kita masing-masing. Sama-sama kita katakan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kepala, atas kening, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya kuasa Tuhan sudah ada atasmu, urapan Tuhan sudah ada atasmu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan, kerinduan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Inilah iman percaya kami. Hari ini Tuhan dengar doa kami, Tuhan jawab doa kami. Kami doa berkati Ibu Julia dan Jeremy dan keluarga besar. Tuhan berkati Pak Alex dan keluarga. Tuhan berkati Ibu Meni dan keluarga. Tuhan berkati Pak David Raja, Pak Anggoro, Ibu Ivon dan Oma Adit. Tuhan berkati, sehat, sembuh. Kami percaya hari ini ya Tuhan, doa kami penuh kuasa. Kami bersyafaat berkati Kepala Sidang Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Lakukan pekerjaan-Mu lewat gereja Tiberias di akhir zaman ini. Berkati worship leader dan tim, berkati Bapak Renaldi dan tim imam pemusik, tim singer, adik-adik choir, usher, kolektan, greeters, anak-anak kami di sekolah minggu. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati Cheryl dan Beatrice, juga tim konselor, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Kami doa lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami datang ya Tuhan dengan berkat-Mu, kami akan pulang dengan berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman pada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biarlah hamba ya Tuhan ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terpuji nama Tuhan, ibadah tempat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.